polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargai. Ada kita ciptakan motor, kita dihargai dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian mewadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di undang-undang hak cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing, kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham. Itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah. Kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Itu tadi ya. Yang kedua, kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga
manajemen kolektif nasional yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampil performing ya, yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke, itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk sini, dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu gitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak gitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini, begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai teknisnya silakan teman-teman boleh bertanya, baik mengenai perkembangan laporan polisi kepada Bang Ilham maupun mengenai lain-lain mengenai ciptaan kepada Bang Yoni. Tapi sebelum sampai ke sana, nanti saya persilakan Bang Ilham untuk bicara dan Bang Yoni juga untuk menyampaikan unek-uneknya, begitu. Ya, silakan Bang Ilham dulu sebagai kuasa hukum yang terdahulu yang sampai sekarang menjadi kuasa hukum Bang Yoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mungkin penambahan sedikit soal persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Leo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan, karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan. Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya mendidik atau edukasi gitu kan. Mereka menjelaskan bahwasanya oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah, itu tidak boleh, karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri. Padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performing right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang saya disayang kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen semuanya. Jadi sangat disayangkan untuk pakar hukum itu sendiri, tolonglah berbicara, jangan ngejudge, jangan ngambil kesimpulan gitu. Kedepankanlah azas praduga tak bersalah itu. Tanya kita kan semuanya welcome aja, setiap wartawan media yang nelfon kita siap kapan, nggak pernah deh kita tutup-tutupin. Itu untuk netizen ya, untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara-pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung
Bang Delipa. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi mengenai laporan polisi sendiri itu terkait dengan mechanical right, ya. Kita nanti dalam itu apa. Tapi yang jelas banyak masyarakat yang belum paham apa itu performance right, apa itu mechanical right, ya. Jadi memang nanti kita sama-sama dalam itu. Tapi paling tidak posisi berikutnya adalah memang kita akan memenuhi undangan dari LMKN. Sebelum sampai ke sana, tentunya ada Bang Yoni selaku pemilik ciptaan-ciptaan lagu ini kemudian bisa menyampaikan apa undang-undangnya, Bang, sampai akhirnya jadi persoalan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas media. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya sama Lesti, mungkin dari awal juga udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa. Dari awal juga hanya ingin soal datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Olip tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapan. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin mungkin ke bawah polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja. Apakah ini Lesti? Apakah siapa yang nyuruh? Apa inisiatif siapa? Ini masalah lagu. Apalagi kayak gini, udah nggak dibayar lagunya, namanya pun nggak dicantumkan gitu. Aduh, kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya. Bukan saya, kita semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Nggak ada niat macam-macam lah, cuma pengen informasi aja. Sesuai apa yang dibilang tadi sama Pak Olip, begitu. Pak Mario. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dio betul. Keluhan saya itu yang mau disampaikan Lesti sebetulnya awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya mau merasa apa segala macam, nggak, jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mencari uang itu, dan nggak semudah itu saya memeriksa orang kan. Apalagi model Lesti harus dipereskan, nggak mungkin, nggak ada jauh-jauh pikiran itu. Pengen clear aja persoalannya siapa sih, misalnya ada yang di belakangnya siapa, pasti tahu lah, Lesti pasti tahu. Seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa. Itu bisa disusuri, Bang. Untuk menyusuri aja, bukan mau Lesti tujuan. Tapi ya karena menghindar terus akhirnya polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja muda itu, nggak ada. Lesti artis sama saya juga keluarga kayak artis, saya nggak mungkin lah. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala macam, jauh haram buat saya itu. Ya mungkin itulah. Ya, jadi yang disampaikan Bang Yoni adalah pertama, beliau ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang.
gitu tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang cipta sendiri, khususnya lagu ya. Karena kemarin aja berantem tuh antara si Ahmad Dhani sama si Ariel kan, itu berantem itu. Yang satu, oh, saya boleh aja ciptaan lagu saya dinyanyikan siapa aja, yang satu bilang jangan, saya nggak bisa, begitu kan. Itu berantem karena memang mungkin dari undang-undang hak ciptanya tidak melingkupi secara lengkap mengenai ini, pun juga mengenai performance right dan performance right, dan kemudian yang kedua adalah mechanical right. Mungkin juga LMKN hanya menaungi performance right, mekanikalnya enggak. Nah, undang-undangan kita mungkin tidak sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta, supaya nanti baik mekanikal maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah yang kemudian bisa kemudian menyebabkan para pencinta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Yoni. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan bebas dari teman-teman media untuk disampaikan kepada siapapun juga yang ada di sini. Bang Yoni, sebelumnya kan untuk para pencipta lagu kan sudah ada aksi ya Bang. Apakah sudah mencoba melalui aksi untuk bergabung sama aksi bergabung pada sesi ini? Saya nggak bergabung dengan aksi. Saya nggak bergabung sama aksi. Saya lihat aksi kan banyak orang. Jadi memang saya nggak bergabung. Bang Yoni ini dangdut sama pop, dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok-kelompok pencipta lagu, aksi, apalagi Pak? Selain aksi, visi, Sekarang gaspol, di atasnya LKN ya? Di atasnya ada LKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ininya, gabungannya tuh di mana Bang Yoni bergabung di? Papri ya. Papri. Jadi boleh saya bilang kan, ini mbaknya bertanya, Bang Yoni kenapa nggak bertanya sama Papri dulu kan begitu, ya kan? Nah, coba silakan. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan setelah karena saya hampir 20 tahun kalau politis belum hak cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang. Saya di Lira, Yayasan Lira membentuk DCI, Bela Cipta Indonesia. Saya ketua harian DCI. Jadi kalau ke organisasi sering bicarakan pergerakannya aja, karena kebetulan ada Ya, jadi tanggapan dari Papri ya, itu belum ada tanggapan, padahal udah ngadu-ngadu terus. Mungkin sama-sama. Jadi banyak pencipta ngadu, tapi tanggapannya kurang. Saya juga pencipta juga udah ngadu kemana-mana, nggak dimenangkap. Oke. Tapi Bang Yoni mungkin di luar isu tadi yang dilaporkan ini, apakah Bang Yoni terima mechanical right dari lembaga manajemen politik yang menaungi lagu-lagu Bang Yoni? Kalau misalnya saya terima, jangan bilang Jadi artinya nggak pernah terima sama sekali, nggak pernah. makanya keluarlah surat dari pabrik menyatakan tidak pernah ada itu. Bang Yoni, pihak Lesti Kejora udah menghubungi Bang Yoni belum? Alhamdulillah bro. Bang Yoni, terkait sama Lesti, kabarnya dari Lesti sendiri sudah tidak boleh menyanyikan lagu dari Bang Yoni. Saya tidak pernah berstatement. Saya dengar Instagram juga bilang begitu, nggak boleh nyanyi lagu. Saya tidak pernah melarang. Silakan. Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Jadi semua boleh menyanyikan. Gitu kan Bang? Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan, gitu kan? Mengenai pemboikotan gitu Bang, sedih nggak sih dari Yoni sendiri? Silakan aja.
mereka yang punya hak, ya kan, mau dibocor boleh coba, kalau bukan saya Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua itu gimana? Maksudnya kan udah ngelaporin juga nolak kita Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? kalau mikirin itu mungkin gila. Saya nggak terlalu ini lah. Banyak sekali yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Kenapa? Contohnya kayak gimana yang nggak manusiawi? Kalian juga tahu lah, masa nggak mesti nanya saya. Dari mulai 19 Sampai sekarang. sekarang aja masih ada baru-baru keluar. Ada yang 4 hari yang lalu. Jadi seolah-olah akhirnya kayak dimanfaatin. Mungkin kenapa baru sekarang melakukan polisi atau ambil tindakan yang lebih pasti sejak kan ada kemarin kasus Ernest Monica yang disetujui oleh pengadilan. Baru sekarang itu kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Maksudnya setelah ada kejadian itu kan tercipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Saya tadi udah jelasin dari awal saya nggak ada niatan dan sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali sampai nyari-nyari sampai nanya ke Sator dulu ketemu dan cuma dia pagar aja maksudnya ada apa gimana kan bantu kasih tahu sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham sana masih juga nggak ditangkap jadi udah pulang 3 bulan setelah itu baru apa karena waktu itu saya pengen informasi ada Lesti di awal konfirmasi ya ini Lesti yang nyanyi di mana siapa penyanyi biar bisa disusun cuma itu aja awalnya cuma karena saya ngerasa orang tua ngerasa di sepele saya manusia bukan nabi ya kan amarah saya juga ada batasnya dan cobalah ke polisi kalau di polisi mungkin keluar ya kan masih enggak juga jadi gimana susah gitu. Bang Yoni, ada nggak selain Lesti yang menyanyikan lagu Bang Yoni dan sejauh ini sudah ngasih semacam royalti gitu nggak? Banyak. Mungkin boleh siapa Bang disebutin Bang? Ada beberapa artis dangdut yang sudah menyanyikan lagu. Satu aja bang. Satu Contoh aja. Revina semua. Jadi kalau yang bayar, rewardnya juga bagus-bagus. Kayak Revina ini sampai 39 juta. Jadi artis Revina bayar ya Bang ya? Bayar itu dia mechanical right ya? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Pentrum bayar. Bayar juga. Langsung ke Bang Yoni? Oh ke publisher? Oh jadi ini ada publisher, jadi mereka bayar ke publisher? Ke Bang Yoni ya sebagai pencipta. Jadi ada yang kalau bayar? lebih komplitnya bisa ditanya langsung ke publisher. Lagu-lagu. Memang udah pernah komunikasi juga Cover lagu. yang kita tahu Lesti itu jobnya banyak gitu. Waktu itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti dia saat ini sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya tahu ya. Terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mengkomunikasi dengan manajemen. Jadi nggak tahu. Manajer masing-masing. Tapi kita tahu. Kalau memang manajer ada manajer harusnya tahu nih. Ya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis bernama siapa, pastinya kita harus kontak dulu nih ke manajernya gitu.